Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Jadi di dalam ekonomi mikro, salah satu pembahasan yang harus kita pahami adalah tentang permintaan dan penawaran. Tentu ini agak sedikit berbeda dengan permintaan dan penawaran yang ada di ekonomi makro. Nah, di ekonomi makro, permintaan dan penawaran itu terjadi secara agregat. Artinya permintaan penawaran misalkan seluruh Indonesia atau misalkan permintaan penawaran di negara bagian tertentu. Nah, tetapi permintaan dan penawaran di ekonomi mikro itu terjadi pada barang-barang tertentu saja. Jadi sifatnya hanya mikro begitu atau bagian terkecil dari ekonomi makro. Nah, kita pelajari atau pahami dulu apa itu permintaan. Jadi permintaan ini adalah sejumlah barang dan jasa yang mampu dan mau dibeli oleh konsumen. Jadi kalau misalkan tidak mampu dibeli, maka tidak akan tercipta permintaan. Atau tidak mau dibeli dan tidak mampu dibeli, maka tidak akan muncul permintaan. Contoh misalkan diagram seperti ini. Atau tabel ini gitu ya. Ini adalah permintaan es krim contoh. Permintaan dari es krim cone. Kalau misalkan harganya Rp0, maka kuantiti atau kuantitas yang dimintanya 12. Kalau harganya setengah dolar, maka kuantitas yang dimintanya 10 dan seterusnya sampai dengan 3 dolar. Kuantitas yang dimintanya 0. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata semakin tinggi harga, maka kuantitas yang diminta itu cenderung turun. Nah, inilah disebut dengan hukum permintaan. Jadi hukum permintaan itu berbunyi kalau semakin tinggi harga, maka jumlah yang diminta itu semakin turun. Nah, ini juga tergambar pada kurva permintaan. Nah, kalau kita lihat, kalau dari tabel barusan kita buat kurvanya, maka akan terlihat kurva seperti ini. Semakin tinggi harganya, maka jumlah yang dimintanya akan semakin turun. Nah, ini dalam kurva permintaan disebut slope kurvanya, yaitu slope kurva negatif. Karena miring ke sebelah kanan gitu ya, dari kiri atas ke sebelah kanan. Nah, ini terjadi apabila ceteris paribus. Jadi asumsinya bahwa bahwa hukum permintaan itu berlaku apabila ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Apabila faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan itu dianggap konstan. Nah, faktor apa saja? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Pada prinsipnya bahwa hukum permintaan berbunyi semakin tinggi harga, maka jumlah kuantitas yang diminta itu cenderung akan menurun. Nah, kita lihat perubahan kuantitas yang diminta dengan perubahan permintaan. Jadi kalau dalam permintaan itu ada kuantitas yang diminta yang berubah atau permintaan yang berubah. Nah, perubahan kuantitas yang diminta ini dipengaruhi oleh harga barang tersebut. Jadi kalau misalkan kuantitasnya yang berubah atau permintaan kuantitas yang berubah, maka yang mempengaruhinya adalah harga barang yang bersangkutan. Contoh seperti ini, misalkan harga rokok per pak awalnya itu adalah 2 dolar. Nah, dengan harga 2 dolar ini jumlah permintaannya adalah 20 gitu ya. 20 entah itu batang atau bungkus begitu ya. Pokoknya yang pasti 20. Nah, misalkan pajak rokok ini akan dinaikkan. Jadi yang awalnya 2 dolar kemudian naik gara-gara ada pajak. Maka ini mengakibatkan harga rokok yang tadinya 2 dolar berubah menjadi 4 dolar. Nah, dampaknya apa? Maka dampaknya tentu ingat ke hukum permintaan tadi. Apabila harga naik, maka jumlah permintaan turun. Nah, maka jumlah yang diminta yang awalnya 20, ini turun menjadi 12. Nah, efeknya adalah ada pergeseran titik permintaan dari A ke C. Nah, ini terjadi karena harga barang yang bersangkutan ini berubah yang tadinya dari 2 dolar menjadi 4 dolar. Nah, ini ada pergeseran titik, tetapi pergeseran ini masih di sepanjang kurva begitu ya. Jadi bukan kurvanya yang bergeser, tetapi titiknya saja yang bergeser dari A ke C. Nah, sedangkan
perubahan permintaan, jadi permintaan yang berubah, itu diakibatkan ada beberapa faktor. Nah, faktor apa saja? Yang pertama adalah harga pasar. Yang kedua, pendapatan konsumen. Beda ya, jadi harga pasar dengan harga barang. Kalau harga barang yang bersangkutan, tadi rokok berarti rokoknya, tapi harga pasar ini harga yang tercipta di pasar gitu ya. Kemudian yang kedua pendapatan, pendapatan dari konsumen sendiri. Yang ketiga harga barang lain, kemudian selera dan juga harapan. Kita lihat contohnya. Nah, misalkan ini pada barang normal gitu ya. Ketika pendapatan konsumen naik, maka yang terjadi adalah permintaan es krimnya naik. Nah, berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi titiknya di dalam satu kurva itu bergerak gitu ya dari A ke C, tetapi kondisi ini mengakibatkan permintaannya yang bergeser ke sebelah kanan karena adanya pendapatan yang naik. Jadi harganya tetap, tetapi jumlah permintaannya yang bergeser ke sebelah kanan. Nanti kita akan contohkan di slide-slide berikutnya. Nah, ini terjadi apabila barangnya barang normal. Barang normal ini seperti baju begitu ya, makanan itu tersebut barang-barang normal begitu. Nah, tetapi halnya berbeda dengan barang inferior. Kalau pendapatan naik, ternyata permintaannya akan turun. Nah, barang inferior ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu adalah barang-barang ketika permintaan kita naik ternyata ketika pendapatan kita naik ternyata permintaannya turun. Contohnya misalkan ikan asin contoh misalkan ya, atau misalkan Indomie bagi mahasiswa gitu ya. Kalau semakin banyak uang, kita justru permintaan akan barang tersebut itu semakin turun. Nah, itu disebut dengan barang inferior. Jadi justru pendapatan naik itu bukan mengakibatkan barangnya naik, tetapi permintaan atau pendapatan naik justru permintaannya semakin turun. Kemudian kita lihat, nah jadi kalau dalam ekonomi ada barang substitusi dan juga ada barang komplementer. Nah, perhatikan, jika harga suatu barang turun, akan menurunkan permintaan barang lain, kedua barang ini dikatakan saling menggantikan atau substitusi. Jadi, jika harga suatu barang turun, akan menurunkan permintaan barang yang lainnya, maka barang ini adalah barang substitusi. Contoh begini. Nah, jika harga barang turun, harga tiket pesawat turun misalkan ya, yang mengakibatkan permintaan akan tiket pesawat kereta api juga turun, ya. Ini kedua barang ini disebut dengan barang substitusi atau saling menggantikan. Jadi jika harga barang turun, harga pesawat kereta api, maaf, jika harga pesawat tiketnya itu turun, maka permintaan akan tiket pesawat tentu akan naik. Nah, permintaan tiket pesawat yang naik ini mengakibatkan permintaan tiket kereta api itu turun karena orang lebih memilih naik pesawat daripada kereta api karena harganya lebih murah, misalkan begitu. Nah, maka kedua jenis barang ini disebut dengan barang saling menggantikan atau substitusi. Begitu juga sebaliknya, apabila tiket pesawatnya naik harganya semakin tinggi, maka yang mengakibatkan eh, tiket kereta api ini semakin naik permintaannya, maka juga disebut barang substitusi. Nah, tetapi apabila suatu barang jatuh, nah akan meningkatkan permintaan barang lain, dua barang tersebut dikatakan saling melengkapi. Jadi ketika harga barangnya jatuh dan meningkatkan permintaan barang yang lain, maka kedua barang ini dikatakan barang saling melengkapi atau komplementer. Contoh misalkan begini. Ketika harga kopinya jatuh, maka permintaan kopi ini akan sangat besar. Nah, mengakibatkan permintaan gula juga semakin naik. Nah, kedua barang ini disebut dengan barang komplementer. Jadi tadi kita harus ingat ketika ciri-ciri barang substitusi itu ketika harga barangnya jatuh mengakibatkan permintaan barangnya itu jatuh, permintaan barang lain, maka kedua barang ini barang substitusi. Tetapi jika harga suatu barang jatuh mengakibatkan permintaan barang lain juga meningkat, maka kedua barang ini disebut dengan barang
komplementer, ya. Nah, sekarang kita masuk ke penawaran. Nah, apa itu penawaran? Jadi penawaran ini sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan dalam pasar tertentu, maka disebut dengan penawaran. Siapa yang menawarkannya? Bisa perusahaan begitu ya. Kemudian juga bisa perusahaan atau CV begitu, atau juga perorangan yang sedang berbisnis, maka barang-barang tersebut yang ditawarkan di dalam pasar disebut penawaran. Nah, contoh misalkan seperti ini. Ini adalah penawaran akan es es krim gitu ya, sama dengan tadi. Nah, bedanya ternyata semakin tinggi harganya, maka kuantitas yang diminta itu justru semakin naik. Berbeda terbalik dengan tadi. Kalau tadi semakin tinggi harganya, kuantitas yang diminta semakin turun. Tetapi ini ketika harganya semakin tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan juga cenderung tinggi gitu ya. Kalau kita lihat di kurvanya, maka kurvanya akan seperti ini, beda dengan yang tadi. Nah, kurva ini disebut dengan kurva memiliki slope yang positif. Karena semakin tinggi harganya, kuantitas es krimnya semakin banyak yang ditawarkan. Nah, sama dengan yang tadi, ini juga terjadi ketika ceteris paribus, gitu ya. Jadi, ceteris paribus ini harga atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran itu dianggap konstan. Nah, ini perubahan kuantitas yang ditawarkan, sama seperti tadi. Misalkan kenaikan harga es krim berakibat pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Nah, misalkan es krimnya yang ditawarkannya atau harga es krimnya meningkat jadi 3.000, maka atau $3, maaf. Maka mengakibatkan jumlah yang ditawarkan yang tadinya satu es krim menjadi 5 es krim atau 3 es krim gitu ya. Nah, ini terjadi di sepanjang kurva. Sama halnya dengan yang tadi, yang permintaan. Terjadi di sepanjang kurva. Namun juga bisa terjadi pergeseran kurvanya. Jadi kalau ini hanya titiknya yang bergeser, nah dari A ke C. Nah, namun kalau misalkan eh, perubahan penawarannya, misalkan kalau harganya naik, penawarannya naik, maaf, maka bergesernya ke sebelah kanan. Kalau penawarnya turun, maka bergesernya ke sebelah kiri. Nah, kemudian apa saja yang faktor penentu penawaran? Nah, harga harga pasar begitu ya, kemudian harga input, teknologi, harapan, dan jumlah produsen. Nah, ceteris paribus tadi yang sudah saya sebutkan di awal, itu faktor-faktor yang mempengaruhinya ini. Jadi harga pasar, harga input, teknologi. Selama faktor-faktor ini tetap atau tidak berubah gitu ya, maka hukum permintaan pasti akan berlaku. Tetapi kalau misalkan kondisi ini berubah, maka kemungkinan hukum permintaan juga akan berubah. Nah, kalau misalkan variabel yang mempengaruhinya adalah harga, maka pergeserannya atau pergerakannya hanya di sepanjang kurva. Tadi ya, di awal ya, di penawaran. Jadi kalau misalkan yang mempengaruhinya adalah harga, maka pergeserannya ya titik saja, titik A ke titik C, tetapi masih di dalam kurva tadi. Tetapi kalau misalkan yang mempengaruhinya adalah harga input, teknologi, ekspektasi, jumlah penjual, maka pergeserannya adalah kurvanya yang bergeser gitu ya. Jadi kurva penawaran. Sama juga halnya dengan tadi permintaan. Jadi kalau yang mempengaruhinya harga, maka yang bergesernya itu adalah titiknya saja. Namun masih di sepanjang jalur kurva yang kurva permintaan. Tetapi kalau di luar harga, maka yang bergeser itu adalah kurvanya gitu ya. Nah, misal contoh seperti ini. Misalkan ini adalah, oh maaf, ini tentang keseimbangan permintaan dan penawaran. Jadi, permintaan dan penawaran ini akan terjadi keseimbangan apabila permintaan dan penawaran ini jumlahnya sama. Jadi, permintaan sama dengan penawaran, maka akan terjadi keseimbangan. Selama permintaan dan penawaran tidak seimbang, maka tidak akan atau tidak sama, maka tidak akan terjadi keseimbangan.
Nah, keseimbangan ini atau ketika permintaan sama dengan penawaran disebut dengan equilibrium. Jadi equilibrium ini titik potong antara kurva permintaan dan penawaran yang menunjukkan bahwa kondisi permintaan dan penawaran ini sama. Nah, inilah yang disebut dengan equilibrium atau juga harga pasar. Jadi pada kondisi ini bahwa pasar mampu menerima ketika harga barangnya $2, maka jumlah permintaan atau jumlah yang ditawarkan adalah sejumlah 7. Nah, ini disebut dengan equilibrium. Nah, kemudian bagaimana peningkatan permintaan mempengaruhi keseimbangan? Ini kita lihat contohnya ya. Misalkan cuaca panas ini meningkatkan permintaan es krim. Jadi karena panas, kemudian permintaan akan es itu meningkat begitu. Nah, karena kondisi seperti ini, maka tentu terjadi pergeseran kurva permintaan. Jadi kurva permintaan yang bergeser. Ingat tadi bahwa apabila yang mempengaruhinya harga, maka yang bergeser itu adalah titiknya di sepanjang kurva D1 misalkan. Tetapi karena ini bukan harga, karena cuaca, maka yang bergeser itu adalah kurvanya. Jadi kurva dari D1 bergeser ke D2. Nah, akibatnya karena ada pergeseran kurva dari D1 ke D2, maka menyebabkan adanya equilibrium baru. Nah, kalau kita lihat tadi equilibrium D1 itu pada saat eh, harganya $2, permintaannya 7. Tetapi karena ini terjadi pergeseran, maka equilibrium atau titik keseimbangannya bergeser, yaitu dari kurva D1 ke D2. Tentu ini mengakibatkan tentu ini mengakibatkan yang pertama, harga menjadi lebih mahal, begitu ya. Karena kenapa? Karena jumlah yang diminta ini semakin banyak. Artinya kesempatan untuk menawarkan juga semakin banyak. Ingat, apabila penawarannya semakin tinggi, maka harganya juga semakin tinggi. Nah, harganya menjadi $2,5. Yang tadinya $2 menjadi $2,5 akibat dari peningkatan adanya permintaan. Nah, akibat harga menjadi lebih mahal, maka jumlah yang terjual juga menjadi lebih banyak. Nah, sebanyak 10. Artinya barang yang ditawarkan juga semakin banyak, gitu ya. Nah, kemudian misalkan bagaimana penurunan penawaran mempengaruhi keseimbangan. Nah, ini juga hampir sama dengan yang barusan. Misalkan adanya gempa bumi ini menyebabkan penawaran es krim turun misalkan karena banyak atau misalkan pada saat hujan begitu ya, menyebabkan penawaran terhadap es krim ini turun. Awalnya equilibrium awal itu pada saat kondisi harganya $2, kemudian barang yang ditawarkan adalah 7. Nah, karena adanya gempa bumi atau misalkan cuaca hujan terus, maka mengakibatkan adanya pergeseran penawaran. Nah, hal ini disebabkan karena misalkan tempat produksi es krimnya kena gempa misalkan, atau misalkan ada beberapa pegawai yang tidak bisa masuk kerja atau di PHK-kan karena biaya produksinya semakin membengkak misalnya, contoh begitu. Maka adanya pergeseran penawaran. Jadi penawaran yang tadinya di S1 bergeser ke S2. Diakibatkan karena menurunnya penawaran es krim. Nah, hal ini mengakibatkan muncul equilibrium baru. Yang tadinya di garis S1 kemudian pindah ke garis S2. Nah, tentu ini juga mengakibatkan harga menjadi lebih tinggi. Yang tadinya $2 menjadi $2,5. Kemudian jumlah yang terjual juga menjadi lebih sedikit. Nah, ini kenapa terjadi? Karena semakin sedikit harga, maka kemungkinan untuk harga naik itu semakin tinggi. Artinya nanti akan terjadi kelangkaan dan sehingga menyebabkan equilibrium baru ini bergeser dari titik di S1 kemudian bergeser kepada titik di S2.
Nah, kemudian kita bahas mengenai fungsi permintaan. Jadi bagaimana fungsi permintaan? Nah, fungsi permintaan ini apa, menyatakan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga gitu ya. Jadi menyatakan jumlah jumlah barang yang diminta, hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang yang bersangkutan. Nah, fungsi permintaan terjadi ketika QD sama dengan A min B PD gitu ya. P ini adalah harga. Atau P atau harga itu sama dengan min 1 per B kali dengan min A ditambah QD. Nah, di mana A ini adalah konstanta, di mana B harus bernilai negatif. Konstanta ini apa? Konstanta ini terjadi ketika pendapatan nol, berapa harga barang yang diminta. Atau maaf, ketika harga barangnya nol, berapa jumlah barang yang diminta. Maka itu adalah konstanta. Jadi misalkan ketika harga barangnya itu nol, jumlah yang diminta adalah 10, maka 10 itu adalah konstanta, ya. Kemudian B ini adalah kecenderungan untuk permintaan. Nah, fungsinya adalah atau rumusnya delta QD per delta PD. Delta ini adalah selisih dari permintaan awal dengan permintaan kedua dibagi dengan selisih dari harga awal dan harga yang kedua. Kemudian PD ini adalah harga barang per unitnya. Jadi harga barang per unit yang diminta. Sedangkan QD adalah banyak unit yang dimintanya. Kalau PD itu adalah harga barangnya, kalau QD ini adalah jumlah barang yang dimintanya. Nah, fungsi permintaan ini dicari dengan rumus seperti ini. Jadi P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Jadi P ini adalah harga yang dicari, P1 itu adalah harga yang pertama, kemudian P2 ini adalah harga yang kedua. Nah, kemudian Q juga sama. Q ini adalah yang dicarinya, begitu nanti. Kemudian Q1 ini adalah harga yang ke-1, dibagi dengan Q2 ini adalah harga yang kedua. Nah, ini juga sama halnya dengan fungsi penawaran. Bedanya, kalau fungsi penawaran, B-nya itu adalah positif. Kalau tadi B-nya itu cenderung negatif, kalau dalam fungsi penawaran, B-nya ini cenderung positif. Di mana A ini sama dengan konstanta, begitu ya. B-nya harus benar positif. Kemudian B-nya ini adalah kecenderungan untuk menawarkan, yaitu delta QS dibagi dengan delta PS. PS-nya adalah harga barang per unit yang ditawarkan, sedangkan QS adalah banyaknya unit yang ditawarkan. Nah, fungsinya juga sama seperti tadi, P min P1 per P2 min P1, nah, sama dengan Q per min Q1 dibagi Q2 min Q1. Bedanya, kalau tadi P-nya ini adalah harga yang diminta, kalau dalam fungsi penawaran, P-nya itu adalah harga yang ditawarkan. Begitu dengan Q. Kalau tadi Q-nya adalah Q yang diminta, kalau dalam penawaran maka Q-nya ini adalah Q yang ditawarkan. Nah, untuk contohnya silahkan nanti saya sudah siapkan tugas dalam e-learning, silahkan nanti kalian dipelajari dan juga dikerjakan. Untuk cara-caranya silahkan nanti kalian bisa cari referensi di YouTube atau silahkan cari referensi di internet atau di buku-buku yang berhubungan dengan ekonomi mikro, gitu ya, supaya lebih menambah wawasan kalian juga. Baik, demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Saya ucapkan akhirul kalam. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.